Ya, oke, kita kembali lagi di channel YouTube Grade 6. Gimana kabarnya teman-teman? Tetap semangat ya. Nah, sebelumnya nih, Miss punya sesuatu nih. Teman-teman, tutup mata dulu ya. Oke? Siap-siap? 1, 2, 3. Oke, nah ini Miss udah ada nih. Ada yang tahu ini apa nih? Ya? Oke, betul. Ini namanya telur. Ya. Nah teman-teman, tahu nggak telur ini dari mana sih? Oh ya, betul. Telur berasal dari ayam. Nah sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara kawin dan tidak kawin. Perkembangbiakan hewan secara kawin dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah ovipar. Ovipar biasanya disebut dengan bertelur. Sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sperma yang dihasilkan sel jantan. Dari hasil pembuahan tersebut terjadi embrio. Embrio dilindungi oleh cangkang dan dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan. Ketika embrio tumbuh sempurna, telur akan menetas menjadi individu baru. Nah, teman-teman, apa saja ya contoh hewan ovipar? Yang pertama, cicak, ayam, bebek, burung, ular. Oke, itu tadi contoh hewan-hewan ovipar. Yang kedua yaitu vivipar. Vivipar biasanya disebut melahirkan. Pada hewan melahirkan, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam induknya. Sel telur disebut ovum. Ovum yang telah dibuahi sperma disebut zigot. Zigot berkembang biak menjadi embrio. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam induknya. Nah, hewan yang melahirkan memiliki rahim, embrio, dan plasenta. Oke teman-teman, ini dia contoh hewan vivipar. Lalu yang ketiga yaitu bertelur melahirkan. Biasanya disebut dengan ovovivipar. Pada hewan ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, telur harus berkembang biak di dalam tubuhnya. Makanan yang dibutuhkan oleh embrio tidak berasal dari induk, melainkan dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah tiba waktunya melahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Nah, apa saja sih contoh hewan ovovivipar? Ada kadal, ular boa, hiu, ikan pari, dan ular kadal. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan secara tidak kawin. Untuk lebih jelasnya, teman-teman simak videonya ya. Check it out. Perkembangbiakan hewan secara tak kawin. Kebanyakan hewan berkembang biak secara generatif atau ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Akan tetapi, ada juga hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Contohnya adalah hidra, paramecium, amuba, cacing pipih atau planaria, dan masih banyak lagi. Perkembangbiakan hewan secara tak kawin terbagi menjadi 4, yaitu 1. Membelah diri, 2. Bertunas, 3. Fragmentasi, 4. Partenogenesis. 1. Membelah diri.
Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amuba dan paramecium. Berikut proses pembelahan diri pada hewan amuba. Ketika siap membelah diri, amuba akan menjadi bulat dan inti selnya memanjang. Inti sel melakukan pembelahan diri menjadi dua anak sel berukuran sama. Setelah inti sel terbagi menjadi dua, proses selanjutnya adalah pembelahan sitoplasma. Sitoplasma ialah bagian dari sel yang berbentuk cairan dan berada di luar dari inti sel. Setelah proses pembelahan sitoplasma, maka terbentuklah dua anak sel amuba yang memiliki inti sel dan organ sel sendiri. 2. Bertunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah hidra. Di bawah ini adalah gambar hidra. Berikut proses pertunasan pada hidra. Diawali dengan tumbuhnya tunas pada salah satu bagian tubuh, kemudian tunas tersebut akan terus berkembang hingga ukuran tertentu. Setelah cukup dewasa, tunas akan melepaskan diri. Selanjutnya, tunas yang terpisah dari induknya akan tumbuh menjadi hewan baru. 3. Fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan dengan cara menumbuhkan bagian tubuh baru pada bagian yang telah terpotong. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipih atau planaria. Berikut gambar proses fragmentasi pada planaria. Diawali dengan adanya pemotongan bagian tubuh tertentu. Kemudian, potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi keturunan yang baru. 4. Partenogenesis. Partenogenesis adalah individu yang terbentuk dari telur tetapi tanpa melakukan peleburan sel kelamin. Hewan yang mengalami partenogenesis adalah lebah, kutu daun, kutu air, dan komodo. Partenogenesis pada lebah. Lebah ratu dapat menghasilkan sendiri telurnya menjadi jantan dan betina. Telur yang dihasilkan berkembang begitu saja menjadi larva tanpa mengalami proses fertilisasi atau pembuahan terlebih dahulu. Telur-telur tersebut terlahir dalam kondisi steril atau tidak dapat bertelur kembali. Partenogenesis pada kutu daun dan kutu air betina. Kutu daun betina dapat bertelur secara terus-menerus. Telur tersebut akan menetas dan berkembang tanpa melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Telur-telur yang dihasilkan akan berkembang menjadi kutu betina. Partenogenesis pada komodo. Di tahun 2006, seekor komodo betina di kebun binatang Chester di Inggris bertelur tanpa memiliki pasangan. Komodo tersebut menghasilkan sebuah telur yang setelah dilakukan tes DNA hanya memiliki DNA-nya. Dan untuk pertama kalinya, kejadian tersebut membuktikan adanya partenogenesis. Cara kerja reproduksi tanpa pasangan tersebut bisa terjadi karena komodo betina memiliki kromosom jantan dan betina. Hal tersebut membuat komodo betina memiliki bahan genetik yang dibutuhkan embrio untuk berkembang. Hasil dari pengembangan embrio tersebut adalah telur baru dengan jenis kelamin laki-laki yang sehat. Nah, teman-teman, itu tadi materi perkembangbiakan hewan, kawin dan tidak kawin. Sekarang Miss punya latihan ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.